menunjukkan ijazah rektor WR rektor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kedua, nama-nama dosen UGM yang mengajar pada tahun 1985. Kemudian 10 skripsi Iya. teman Jokowi. Iya. Kemudian 10 ijazah teman Jokowi. Permohonan tanggal 30 Juni, tersurat diterima tanggal 1 Juli. Betul, Ya? betul Baik. majelis. Terhadap jawaban termohon 1 Juli, respon saudara apa? Dia jawab, ada jawaban di sini. Iya, surat tanggal 1 Juli itu apa jawabannya? Jawabannya mestinya Jawabannya berkas fisik saya. Ambil di sana. dijawab tanggal 3 Juli. Tanggapan ditolak. Ditolak. Ya. Permohonan terhadap surat tanggal 1 Juli ditolak, betul ya? Tolak. Tidak memenuhi permohonan. Ya. Surat tanggal 1 Juli. Betul majelis. Kemudian setelah tanggal 1 Juli, setelah Anda ditolak, apa sikap pemohon? Saya mengirim surat keberatan Tertanggal tanggal 29 Juli. 29 Juni. Dan inilah suratnya. Sebentar, satu persatu dulu. Ya kan ya. Baik, Anda kemudian mengirimkan keberatan, Ya, ya kan, keberatan kepada pemohon, kepada termohon. kepada pemohon. Tertanggal, Tanggal 29 Juli. lah iya, Anda kirim surat Ya. tanggal 29 Juli by fisik, Ya, by fisik. by elektronik tanggal 22 Juli. Iya. Ya, tanggal 22 Juli. Iya. Ya kan, Anda menerima mengirimkan Iya. tanggapan. Iya. Stop sampai situ dulu. Terhadap surat tanggal 29 Juli dan atau 22 Juli, apa yang saudara lakukan? Baik, terima kasih majelis. Memberikan surat tanggapan tanggal 26 Agustus. Iya, izin menjelaskan bahwa tanggal 22 Juli 2025 memang benar pemohon telah mengajukan keberatan secara elektronik kepada termohon. Dan dari pengajuan keberatan itu kami menyampaikan tanda terima Ya. melalui email, Ya. email yang sudah diajukan oleh pemohon. Ya. Kemudian secara hukum keberatan pemohon itu kami nyatakan sah diajukan dan diterima pada tanggal tersebut. Ya. Dan kemudian setelah keberatan tersebut disampaikan, kami mengajukan tanggapan atas keberatan tanggal 26 Agustus 2025. Anda ada surat tanggal 26 Agustus 2025. Betul, Baik. majelis. Anda terima suratnya? Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Anda kirim lewat apa? Melalui email. Melalui Majelis. email. Apakah melalui email itu bisa diidentifikasi bahwa tidak ada file error, dan sejenisnya? Yes, tidak ada undelivered atau apapun. Iya, ada? Tidak ada, tidak Ya. ada. Ini kan. Baik, jadi UGM berkirim surat kepada pemohon. Saya tidak terima. Soal tidak terima, ntar dulu. Ya. Ya. Di tanggal 26 Agustus. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh Ke email yang nomor berapa? Fakta apakah email tersebut kemudian telah dibaca atau belum dibaca, dibuka atau belum dibuka? Ya. Menurut kami izin ya, majelis. itu nanti menjadi pilihan kami. Ini Baik. alamat emailnya, apa yang Anda miliki alamat emailnya? Coba. Yang resmi Komardin Lovin. Ke sini. Iya. Sini aja dulu, Pak. Ini emailnya tertera di atas. Ini sebentar dah. Anda dapat alamat email ini dari mana? Komardin @yahoo. Dari pengajuan permohonan. Iya, iya, oke. Jadi ada dua alamat email. Ya. Satu, sebentar dulu Pak. Ada alamat email komardinlawfirm@yahoo.com. Ini resmi nih. Iya kan ya. Dan juga ada email yang masuk
di dalam suratnya elektroniknya dari UGM, Komarudin, ya, bahwa kemudian itu pribadi dan atau law firm Bapak, ya kan, faktanya bahwa ada komunikasi di antar dua belah pihak, ya, dua belah pihak, ya kan, kecuali kalau ini tidak pernah ada komunikasi, faktanya ada komunikasi di situ. Itu saja yang menjadi nanti bagaimana komunikasi seperti apa nanti majelis yang akan menilai. Itu loh Pak ya. Oke, duduk dulu, ya kan, duduk dah, cukup, ya kan. Jadi ada ketidaksesuaian alamat email. Baik. Izin majelis kalau diperkenankan. Sebentar. Tadi pemohon menyatakan ada keterangan 10 hari kemudian baru membuka. Itu yang surat yang mana? Yang pertama, email yang pertama. Email yang pertama, Iya. ya, yang tanggal 20 Ah. ya, bukan yang Iya. bukan yang bukan yang surat 20 keberatan, bukan ya? Bukan. Jadi terhadap surat yang disampaikan atau dijawab pada tanggal berapa tadi? Ya, surat terhadap bulan 3 Juli itu, Ya, Anda baru buka tanggal 10 hari kemudian. Yang pertama. Tanggal 13, Iya. ya kan ya. Jadi tapi faktanya bahwa surat ini sudah masuk di email saudara. Ya kan? maksudnya ini, yang saya buka ini tanggal 13 Juli. Iya. Ya, Iya, 13 Juli. Artinya tadi kan Anda menerangkan bahwa emailnya sudah masuk tapi baru bisa dibuka 10 hari kemudian karena Anda tidak tiap hari membuka. Iya. Kan gitu toh. Nah, itu Iya. terhadap surat mana? Oh, ternyata terkait surat tanggal 3 gitu Iya, ya. betul. Ya, jadi bukan surat tanggal 26. Bukan. Ya kan? Oke, Bukan. baik. Baik. Ya, supaya kemudian isinya mulia. sebentar dulu, sabar Pak, itu kan ya. Karena majelis pasti akan perhatikan semua hal-hal yang baru dalam persidangan agar keputusannya itu bisa mengenakan buat semua pihak. Gitu ya, saudara tadi dalam perkara Kementan. Ya. Oh Pak, kami punya tanggal 30, masukan baru kami perhatikan. Ya. Gitu ya. Ya. Seperti itu, jadi tenang dulu, Ya. gitu kan. Nah, termasuk ini ya kan ya berkaitan dengan klaim saudara bahwa saudara tidak menerima surat, Tidak menerima. ya, terkait dengan email di Komardin Law Firm, Ya. gitu ya. Ya. Padahal sementara di sisi lain, ya kan, Anda juga berkirim surat kepada termohon Ya. lewat email yang tertera, gitu ya. Itu kan itu fakta, Ya. kan. Biarlah kami untuk mengkaji kembali, gitu loh Pak, Ya. gitu kan ya. Nah, sebelum kami mengkaji, kami men-scores, kami baru beri kesempatan Anda mau menyampaikan apa, gitu loh. Baik. Silakan. Jadi HP kami kan ada 2. Jadi kadang kalau habis pulsanya satu, yang satu kami pakai. Iya. Di situ kan ada 2 email di situ berbeda. Iya. Nah, mungkin itu salah satu sehingga terjadi hal demikian. Iya. Andai kata saya pernah membaca surat termohon, tidak mungkin saya mengirim surat lagi, logikanya. Iya. Iya. Nah, Iya. intinya semestinya termohon ini karena ada 2 nomor email, ya dikirim dua-duanya. Iya. Karena ini secara faktual ini tidak dipakai, ada kopinya di sini. Iya. Kenapa tidak dipakai? Iya. Berarti termohon itu ceroboh. Iya.
Iya. Oke, udah Seperti itu. ceroboh apalagi? Jadi karena kecerobohan itu dia harus bertanggung jawab. Oke, baik, Iya, baik. Jadi kami Cukup. keberatan kalau kami dianggap bahwa lewat waktu. Iya, iya, Karena iya, secara silakan. perhitungan Iya, nanti. tidak lewat. Oke, baik, Karena baik. kami sudah hitung dengan baik sehingga tidak lewat daripada. Oke, artinya sesuai oke dengan cukup. acara. Cukup, jadi Anda Ya. menyatakan bahwa ada 2 alamat email, seharusnya dua-duanya diberikan pada Ya. gitu ya. Baik, karena saya sudah memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyatakan pendapatnya, hak yang sama saya berikan kepada termohon. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Izin menyampaikan klarifikasi kami bahwa pada tanggal 22 Juli 2025 memang pemohon sudah mengakui bahwa mengajukan keberatan melalui administrasi online. Dan itu juga memang sudah kita ketahui bersama. Agar Dan- tanggapannya berkaitan dengan pokok yang tadi disampaikan. Iya. Ada 2 alamat email itu. Di situ, mulai dari situ saja. Ya, ini ada benang merahnya majelis. Nah, artinya dari situ kami sudah menyampaikan tanda terima bahwa keberatan itu sudah diterima gitu tanggal 22 Juli 2025 berdasarkan tadi keterangan pemohon. Kemudian pengajuan dari penyerahan email tersebut juga diajukan oleh pemohon gitu. Ya, Seperti jadi analoginya nomor telepon fakta-fakta itu 081 sekian. termohon supaya supaya tidak berlarut dan tidak saling tanggapi, ya, jadi saudara kami berikan hak untuk berbicara, ya kan ya. Baik. Sebenarnya tidak ada ini, ya, tapi kami memang membijakkan, ya kan ya. Baik, Maka majelis. tolong silakan ditanggapi saja berkaitan dengan alamat email yang kenapa tidak dua-duanya dikirim. Iya. Itu saja. Mulai dari situ saja. Iya, Yang ini- lainnya fakta-fakta yang sudah kami baca dan majelis akan Iya. sudah cukup keterangannya. Kami berdasarkan apa yang dia sampaikan diisi dalam email pengajuan keberatan online Oh, jadi majelis jadi- sesuai dengan bukti Oke. yang sudah kami sampaikan Baik. tadi. Jadi itu ya keterangannya, oke. Jadi keterangannya kenapa tidak dua-duanya? Itu karena alamat email itu yang tertera dalam Yang pemohon dalam ajukan. korespondensi Iya. ajukan, gitu ya? Gitu kan. Itu keterangannya. Iya. Puas atau tidak puas bukan majelis Ya, tempat pemuas. izin menyimpulkan. Jadi pemohon memasukkan email yang menjadi Ya, balasan email kami. Gitu. Udah, pokoknya penjelasannya bahwa email itu digunakan tidak dua-duanya dikirim karena secara elektronik yang masuk ke alamat itu. Yes, Itu aja betul, ya. betul, Baik, majelis. sidang. Saya mau tanya, jadi Baik, pas baik. yang data hukumnya, fakta hukumnya, termohon tanggal berapa menyampaikan balasan keberatan kepada pemohon? Tanggapan atas keberatan Iya. kami sampaikan 26 Agustus 2025. Ada fakta hukumnya? Ada. 26 Agustus ya? Iya. Iya, masih termasuk 30 hari Tadi kerja. Sama saya tuh, aku masih di sini ya. Itu penyampaian keberatan ya? Tanggapan atas Balasan keberatan. tanggapan. Iya. Tanggal 26 Agustus. 26 Agustus berdasarkan screenshot email yang sudah kami sampaikan. Nah, diterima nggak sama pemohon? Tidak ada saya terima. Iya. So, buktinya mana? Tanggal Belum buka email. Iya. Karena saya tidak pernah baca karena saya selalu berdasarkan kepada email ini login. Ya, ya. Baik. Pada prinsipnya bahwa termohon berkirim surat pada tanggal 26 Agustus. Iya. Ya, dibuktikan dengan alamat komardin@yahoo.co.id. Itu ya. Pemohon menyatakan tidak pernah menerima surat ini. Iya. Gitu ya. Kenapa tidak menerima? Karena alamat emailnya ada yang satunya lagi. Iya. Gitu ya, yang komardinlaw@firm.co.id. Gitu ya. Iya. Fakta hukumnya itu. Ya kan? Nah, kami yang akan mengkaji dan memutuskan. Gitu ya. Sidang majelis. kami nyatakan diskors. Majelis menyatakan ruang sidang hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis akan membacakan putusan hasil musyawarah juga dengan memperhatikan pandangan-pandangan pendapat di sesi terakhir tadi. Dalam putusan ini nanti akan ada bagian yang dianggap dibacakan khususnya berkaitan dengan norma. Baik,
Pembaca putusan nomor 134 garing Rom 12 garing KIP strip PSI strip A garing 2005 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Identitas Komisi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 134 garing 12 garing KIP strip PSI garing 2025 yang diajukan oleh nama Insinyur Komardin SHMM, alamat Jalan Todopuli 5 nomor 27 RT 3 RW 3 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sumatera Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Universitas Gadjah Mada, alamat Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 dalam persidangan dikuasakan kepada Dr. Ferry Antoni SHMHum dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 642 garing UN 1.P garing Hukor garing HK.11.03 garing 2006 dari Profesor Dr. Ova Emilia MMed SLGK PhD jabatan Rektor UBM selaku Rektor Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Januari 2026 selanjutnya disebut sebagai termohon. Telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah membaca surat termohon, telah mendengarkan keterangan termohon. Duduk perkara. Pendahuluan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Kepanitraan Komisi Informasi pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan diregister nomor 134 garing Rom 12 garing KIP strip PSI garing 2025. Kronologi dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D dan pasal 37 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, contoh pasal 5 huruf A dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2012 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perkiri PSP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Komisi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akpo, kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing pemohon dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing termohon dianggap dibacakan. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 22 sampai dengan paragraf 26. Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik diatur sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Pasal 13 Perkiri PSP. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari sampai diterima oleh pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dalam persidangan sehingga menjadi hukum bahwa pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diregistrasi pada tanggal 11 Desember 2025
melalui surat nomor 022-S.KH-KPLF-ROM7-2005 tanggal 16 Oktober 2025. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di pada paragraf 3 di atas, Majelis Komisioner berpendapat permohonan hasil sengketa informasi Aquo melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B per PSP, di mana termohon memberikan tanggapan atau jawaban atas pemohon sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan PPD. Artinya seharusnya permohonan diajukan pada tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025. Akan tetapi permohonan sengketa diajukan pemohon pada tanggal 11 Desember 2025 melalui surat 022-S.KH-KPLF-ROM7 tanggal 16 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan Aquo melebihi jangka waktu yang ditentukan atau daluarsa. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebenarnya dimaksud dalam paragraf di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan sengketa informasi Aquo melebihi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B per PSP, sehingga Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan sengketa Aquo dan dinyatakan permohonan Aquo tidak diterima. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan Komisi Informasi berwenang dan untuk memeriksa dan memutus sengketa permohonan Aquo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa Aquo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa Aquo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan sengketa publik tidak terpenuhi berdasarkan Undang-Undang KIP junto per PSP. Amar putusan memutuskan menyatakan permohonan sengketa informasi tidak diterima. Demikian diputuskan dalam rapat konsultan Majelis Komisioner, yaitu Handoko Agung Soto selaku ketua, merangkap anggota, Gedi Narayana dan Masaudin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 21 Januari 2026 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Demikian Majelis Komisioner sudah membacakan putusan terkait Aquo kepada para pihak yang tidak menerima keputusan dapat menggunakan haknya sesuai dengan KIP untuk mengajukan pada pengadilan PT UN atau pengadilan negeri. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis silakan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sangat-sangat teruskan UGM. Ya, jadi nanti lebih banyak lagi kita minta, Ya. Karena ini untuk penelitian, ya seperti itu. Jadi biar data penelitiannya lebih lengkap lagi. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam hal undang-undang KIP memang itu berhak itu sesuai dengan karena putusan tadi karena Bapak terlambat mengajukan permohonan. Sebenarnya begini, menurut saya itu kontroversi. Kenapa? Karena UGM jawaban UGM itu saya anggap tidak pernah diterima. Jadi sebenarnya masih bisa. Kalau menurut saya, pendapat saya, kenapa? Karena dikatakan dalam undang-undang itu bahwa 30 hari setelah hari kerja. Setelah ada setelah diterima surat kita. Keberatan surat keberatan dari UGM. Ternyata yang kami kirim surat yang terakhir tidak pernah diterima. Ya, tapi karena mereka bilang sudah diterima tapi melalui email yang lain. Gitu tadi, Pak. Itu email yang lain. Surat yang saya kirim di email yang lain itu meragukan bahwa apakah sampai atau tidak. Karena waktu kita klik selalu kembali. Oh, berarti harus menanyakan ke Bapak dong, bukti penerimaan Bapak kan nggak ada.
Nggak ada. Tapi mereka bukti pengiriman emailnya ada. Ada, tapi dia kirim ke alamat lain. Ya, email lain, email lain. Itu ya. sebetulnya tidak bisa. Tidak bisa, karena bukan. Jadi kalau Bapak ke Petun gimana kira-kira? Nggak usah lah, karena Tapi kita lebih baik kita. Ya, lebih baik kita ulangi daripada kita. Oke. Ketun. Kita akan tunggu lagi. Gugatannya hampir sama. Jadi kita lebih merapikan lagi. Oke, sampai mereka jawab pertanyaan Bapak yang ditolak mereka. Sampai dijawab. Kalau masih ditolak, tetap kita ajukan kemari, Pak. Iya. Salah satu tuh gugatan Bapak apa tadi? Satu yang gugatan Bapak kepada UGM untuk satu menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan ijazah rektor WR rektor 1 2 3 4 5 Ya. dan Mahasiswa-mahasiswa yang dekannya. Dekannya. Nah, yang kedua, nama-nama dosen UGM yang mengajar pada tahun 1985. Kemudian 10 skripsi Iya. teman Jokowi. Iya. Kemudian 10 ijazah teman Jokowi. Iya. Itu sangat tidak mungkin mereka kasih, Pak, karena ini ini kan kita penelitian. Iya. Penelitian Bapak ini. Jadi saya selaku wartawan, bukan Bapak ini yang ngomong. Jadi kalau dia tidak mau memberikan nama-nama dosen, itu sudah pelanggaran. Berarti mereka ini UGM sengaja mengirim email kepada email Bapak yang nggak pernah Bapak buka. Pernah dibuka tapi jarang kan, bukan yang kita pakai. Itu kita terbukti, seharusnya hakim mengatakan bahwa Bapak tidak pernah membaca mereka dikirim tapi memang email lain. Ya, tapi itulah pendapat hakim, jadi kita harus terima. Harus kita terima. Harus kita terima. Walaupun iya. Tentu. Oke, para pemirsa rakyat ini, doakanlah Bapak Komarudin ini dari Makassar akan berjuang lagi kembali, bukannya putus selesai, bukan selesai sekarang kan, Pak, ya? Bahkan lebih banyak lagi karena bahan penelitian. Oke, kita jempol buat Bapak ini karena salah satu penentuan Bapak ini menggugat UGM untuk membuka siapa-siapa dosen si Jokowi, siapa-siapa lulusan Jokowi, teman Jokowi, itu akan dikasih tahu, makanya mau panik. Sekarang ini kan semakin gaduh. Jadi kita mau buka ini seterang-terangnya, lebih terang daripada cahaya, supaya kegaduhan bisa berhenti. Iya, seperti berhenti. Jangan yang membuat harus berhenti. Harus berhenti. Kalau UGM atau Jokowi belum memperlihatkan itu, orang curiga terus. Belum selesai sampai sekarang. Bukan kita benci Jokowi, bukan kita benci UGM, tetapi kita ingin supaya kita damai, negara ini nyaman dan aman. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Semoga berjuang selamat untuk Komarudin, walaupun kalah ditolak gugatannya, tetap senyum. Harus begitu. Senyum Makassar. Masih ada waktu lain untuk menuntut yang lebih banyak lagi. Oke, makasih, Pak. Merdeka.